Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mesin Turing yang sudah kami diskusikan. Di sini saya bersama Marsha Carolince dan saya sendiri Nabila Salsabila Akbar S. Sebelum ke pengertian mesin Turing, kita akan melihat singkat sejarah mesin Turing, yang dimana diusulkan pada tahun 1936 oleh Alan Turing, seorang matematikawan Inggris sebagai model matematis sederhana sebuah komputer. Meskipun sederhana, mesin Turing memiliki kemampuan untuk menggambarkan perilaku komputer general purpose. Mesin Turing dapat digunakan untuk menghitung kelas fungsi bilangan bulat yang dikenal sebagai fungsi rekursif sebagian atau partial recursive function. Alan Matheson Turing adalah seorang ahli matematika, ahli logika, kriptanalis, dan ilmuwan komputer Inggris. Dia sangat berpengaruh dalam pengembangan ilmu komputer, memberikan formalisasi konsep algoritma dan komputasi dengan mesin Turingnya, yang memainkan peran penting dalam penciptaan komputer modern. Turing secara luas dianggap sebagai bapak ilmu komputer dan kecerdasan buatan. Nah, jadi pengertian mesin Turing adalah perangkat teoritis yang memanipulasi simbol pada pita sesuai dengan aturan yang ditentukan dalam tabel. Dikenalkan oleh Alan Turing tadi, mesin ini bukanlah teknologi komputasi praktis, tetapi eksperimen pemikiran untuk memahami batas-batas perhitungan mekanik. Mesin Turing Universal atau UTM dapat mensimulasikan mesin Turing lain dan digunakan untuk menjelaskan algoritma serta batasan pemecahan masalah komputasi. Mesin ini bekerja pada sebuah pita memori tak terbatas yang dibagi menjadi sel-sel diskret, di mana setiap sel menyimpan satu simbol dari alfabet terbatas. Mesin ini memiliki kepala atau head yang membaca simbol dan bergerak ke kanan atau ke kiri sesuai aturan dalam tabel, yang menentukan apa yang harus dilakukan berdasarkan keadaan mesin dan simbol yang dibaca. Mesin Turing bisa beroperasi dalam loop tak terbatas mirip dengan program komputer nyata. Mesin Turing atau machine Turing adalah stek atau tumpukan yang terdapat pada PDA memiliki keterbatasan kemampuan akses, yaitu hanya mengakses data yang terdapat pada top atau atas dari stek tersebut. Untuk melakukan akses pada bagian yang lebih rendah atau di bawah dari puncak stek, dia harus memindahkan bagian atasnya yang akan menyebabkan bagian tersebut hilang. Mesin Turing bisa analogikan seperti komputer sederhana dengan sejumlah state sebagai memori, kita sebagai secondary storage, fungsi transisi sebagai program. Sebuah mesin Turing secara formal ini dinyatakan dalam 7 tupel, yaitu ini. Mesin Turing disimbolkan M, di mana di sini ada Q sebagai himpunan state, sigma adalah himpunan simbol input, dan gamma simbol pada pita. Dia meliputi juga blank. Dan ini delta fungsi transisi, S state awal, F adalah himpunan state akhir. B adalah simbol kosong atau blank, bukan bagian dari sigma, bagian pada pita yang belum ditulis dianggap berisi simbol B. Model mesin Turing. Sebuah mesin Turing terdiri dari komponen-komponen. Yang pertama adalah pengendali berhingga atau finite control. Kayak gini. Dan dua, pita masukkan dengan sifat panjangnya tidak berhingga, ujung kiri terbatas, ujung kanan tidak terbatas. Dapat dibaca maupun ditulis. Sel yang tidak berisi simbol masukan akan berisi simbol kosong atau blank atau B3 pada keadaan awal. N sel pertama dari pita masukkan berisi rangkaian simbol yang harus dikenali, dinyatakan sebagai A1, A2, sampai AN. Sel di sebelah kanan rangkaian simbol berisi B. Selanjutnya yaitu perbedaan mesin Turing dengan FSA dan PDA. Pada FSA atau PDA, pertama itu pita masukan hanya dapat dibaca, tetapi di mesin Turing itu pita masukan dapat dibaca dan ditulis. Kedua, FSA atau PDA, head hanya dapat digerakkan ke kanan, tetapi pada mesin Turing, head itu dapat digerakkan ke kiri maupun ke kanan.
Yang ketiga, pada FS1 PDA, kita masukkan hanya berisi string masukan, tetapi pada mesin Turing, kita masukkan juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan yang dapat pengaksesannya tidak dibatasi. Terus selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Marsha Caroline. Oke, baiklah di sini saya akan menjelaskan bagian bagaimana sih prinsip kerja mesin Turing. Yang pertama, prinsip kerja mesin Turing itu melihat pada state semula dan simbol yang dituju oleh head. Kemudian, berdasarkan fungsi transisinya, mesin Turing akan menentukan yang pertama state berikutnya, kemudian akan melakukan penulisan ke pita, kemudian akan bergerak ke kanan dan ke kiri. Dengan syarat, bila pasangan dari state dan simbol yang ditujukan head tidak ada lagi tugas fungsi transisinya, berarti mesin Turing tersebut dinyatakan berhenti. Dan apabila mesin Turing berhenti pada state final atau F, berarti input yang diterima oleh mesin Turing tersebut dinyatakan diterima. Sebaliknya, jika mesin Turing tidak berhenti pada state akhir atau final atau F, maka berarti inputan tersebut dinyatakan ditolak. Kemudian, bagaimana sih aksi mesin Turing itu sendiri? Mesin Turing itu sendiri berperilaku bergantung pada simbol masukan yang berada pada posisi head yang dibaca atau ditulis dan status dari finite control. Kemudian, dalam setiap gerakannya, mesin Turing dapat melakukan salah satu dari aksi berikut. Bisa saja yang pertama yaitu berubah status, yang kedua yaitu menulis simbol pada pita masukan. Aksi penulisan ini mengubah simbol yang sebelumnya berubah pada sel tersebut. Kemudian yang terakhir, menggerakkan head ke kiri atau ke kanan. Nah, sebagai contohnya itu, di sini kami mengambil salah satu contoh, di mana yang pertama itu mesin Turing M akan digunakan untuk mengenali bahasa di mana L adalah himpunan semua string yang diterima dari 0 pangkat N yang diikuti oleh 1 pangkat N di mana jumlah 0 sama dengan jumlah 1 dan N adalah jumlah masing-masing simbol. Nah, dari contoh string tersebut, misalnya adalah dari rumus ini yaitu 01, 0011, 000111, 00011111, dan seterusnya. Nah, bagaimana sih ini maksudnya? Maksudnya dari 0 pangkat N dan 1 pangkat N ini menyatakan bahwa string yang diawali dengan N buah simbol 0, kemudian diikuti oleh N buah simbol 1. Jadi, ketika N ini berpangkat 1, maka nolnya sebanyak 1. Ketika N-nya ini juga sama dengan 1, maka 1 pangkat 1 itu akan 1. Dan seterusnya, jika N-nya adalah 2, maka nolnya 2, satunya 2, dan seterusnya. Jadi, dari contoh ini, kami dapat melihat bahwa ada cara kerja mesin Turing untuk mengenali bahasa L tersebut dinyatakan dengan algoritma berikut. Yang pertama, ganti simbol 0 ke kiri dengan simbol X. Yang kedua, gerakan head ke kanan hingga dijumpai simbol 1. Yang ketiga, ganti simbol 1 paling kiri dengan simbol Y. Yang keempat, gerakan head ke kiri hingga dijumpai simbol X. Yang kelima, geser head ke kanan atau akan diperoleh 0 paling kiri. Yang terakhir, kembali ke langkah pertama atau melakukan looping. Nah, kemudian, ini adalah syaratnya. Nah, pada syarat yang pertama, jika pada saat bergerak ke kanan untuk mencari 1, mesin Turing M menjumpai simbol simbol B, maka berarti banyak 0 lebih dari satu, lebih dari banyaknya 1, maka string masukan tersebut tidak dikenali. Yang kedua, jika pada saat bergerak ke kiri M tidak dijumpai lagi 0, maka M memeriksa apakah masih ada 1. Bila habis, maka string diterima atau dikenali. Yang ketiga, jika sebuah string diterima atau dikenali, maka mesin Turing M tersebut akan berhenti. Untuk string yang tidak dikenali atau ditolak, ada kemungkinan M tidak berhenti atau looping secara terus-menerus. Nah, bagaimana sih penjelasannya? Nah, kita ambil contoh yang tadi sebelumnya itu, ini adalah kita ambil 0, 0, 0, 1, 1, 1, di mana 0-nya itu harus, N-nya itu pangkat 3 dan 1-nya itu pangkat 3. Di bawah ini adalah tabelnya yang akan mempresentasikan bagaimana jalannya ini. Kemudian untuk melihat apakah bahwa Z
bahasa Z dapat dikenali atau tidak menggunakan mesin Turing itu sendiri. Nah, yang langkah pertama tadi itu ganti simbol 0 paling kiri dengan simbol X. Nih, kita sudah ganti dengan simbol X. Simbol X tersebut menyatakan bahwa itu telah diproses. Kepala baca atau tulis itu kemudian bergerak ke kanan. Nah, gerakan head ke kanan hingga dijumpai angka satu. Angka satu di sini terletak di sini sehingga angka satu ini berubah menjadi Y. Nah, eh, pada langkah yang ketiga, ganti simbol satu paling kiri dengan Y itu, gerakan head ke kiri hingga dijumpai X. Nah, mesin ini bergerak ke kiri melewati simbol Y, satu dan nol hingga menemukan X yang terakhir di mana sudah diproses. Nah, gerak geser head ke kanan setelah menemukan X ini, kepala baca atau tulis digeser satu langkah ke kanan kembali ke posisi simbol di mana 0 itu akan diganti dengan X. Nah, X ini tandanya adalah artinya selesai. Nah, setelah itu hingga prosesnya sampai berulang-ulang seperti ini, dia akan lagi bergeser akan mencari satu dan akan mengubahnya menjadi Y. Kemudian bergerak lagi mencari penghujung X-nya. Di sini X yang tadi yang sudah kita ubah akan akan ditemukan. Kemudian X dari sini tadi akan mencari 0 lagi dan mengubahnya menjadi X. Dan dari X ini lagi akan bergeser ke kanan, mencari di mana di mana mencari satu dan mengubahnya menjadi Y. Kemudian pada titik ini mereka akan bertemu di sini dan jadinya string dengan 000 111 dikenali oleh mesin M. Nah, dari penjelasan tersebut, terlihat ada 4 modus kerja yang berbeda dari mesin Turing. Yang statusnya yang pertama itu Q0. Aksinya ini kita dapat kita dapat simpulkan bahwa itu adalah jumpa 0. Keterangannya menemukan simbol 0. Nah, kemudian ada status Q1. Q1 ini aksinya itu mencari satu, di mana dia akan mencari simbol satu ke arah kanan, seperti tadi. Q2 itu, dia kembali lagi, di mana dia akan mencari X, kemudian mencari simbol X itu ke arah kiri. Q3, sisanya, di mana keterangan itu akan memeriksa simbol yang tersisa pada kita masukkan. Jadi, dalam setiap modus kerja atau status aksi yang dilakukan mesin Turing mungkin menerima atau membaca berbagai simbol pada kita. Aksi yang dilakukan pada setiap modus atau kerja dapat berbeda-beda. Baik, selanjutnya di mesin Turing ini ada keunggulan dan kekurangan, di mana keunggulan yang pertama yaitu universalitas, di mana mesin Turing dapat mensimulasikan perangkat komputasi lainnya menjadikannya model komputasi universal. Dan kedua yaitu sederhana, di mana dengan komponen dan aksi sederhana, mesin ini mampu memproses algoritma yang sangat kompleks. Dan yang terakhir adalah dasar teori komputasi, di mana mesin Turing membantu mendefinisikan konsep komputasi dapat dihitung atau computable. Dan kekurangan yang pertama adalah praktikalitas, di mana mesin Turing adalah model teoritis yang tidak dirancang untuk implementasi fisik. Yang kedua adalah kecepatan, di mana karena desainnya sederhana, mesin Turing tidak efisien untuk menyelesaikan masalah dalam waktu singkat. Dan terakhir adalah tak realistis, yaitu di mana mesin Turing mengasumsikan pita tak hingga yang tidak dapat direalisasikan di dunia nyata. Oke, baik. Dari materi kami tadi, kami mengambil referensi dari Pikiran Rakyat dan Erigio Blog. Mungkin sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.